Allah punya kerajaan, dia beri kepada siapa yang diberinya. Dia mau cabut kepada siapa yang dikendakinya. Dapat jabatan, Allah kasih, cuman siap-siap turun. Dia mau naik, tak mau turun. Ini yang susah. Ada masanya kita naik, masanya turun. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dinaikkan, direndahkan, hak Allah. Jadi begitulah dia. Jadi kiatnya pahami segala sesuatu minallahi ta'ala, dari Allah. Udah, qul kullun min indillah, selesai. Semuanya dari ada. Orang alim tak sombong, orang kaya tak sombong, orang punya jabatan tak sombong, apapun dimiliki tak sombong. Dia tahu semuanya datang dari Allah. Kembali kepada Allah lagi. Innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa alimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya jamaah salat subuh rahimakumullah. Jamaah yang melaksanakan ibadah puasa seluruhnya tanpa terkecuali insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya senantiasa kita maturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Subuh ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada subuh Ramadan, hari yang ke berapa nih? 14 ya. 24. Sedih jamaah dengan 14. Lama selesai. Ya. Berarti tinggal 5 hari lagi, ya, tinggal 5 hari lagi ke depan kita akan menyelesaikan puasa Ramadan. Semoga Bapak Ibu diberi Allah kesehatan, keimanan, ketakwaan, dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik insyaallah. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Ya, saya melanjutkan yang kena kita singgung kemarin, ya, mengenai ucapan nasihat, ya, dari Ali karamallahu wajhah, di mana beliau menyatakan man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Siapa orang yang turun mencari ilmu, sebenarnya dia mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabih. Ya, siapa orang yang mencari untuk melaksanakan maksiat, maka keadaan ia sebenarnya mencari jalan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai kalimat yang pertama kemarin sudah kita singgung, ya, tentang menuntut ilmu. Di masjid mana kemarin? Kata jemaah, ya. Nah, kalimat keduanya ini belum selesai. Ya, kalimat yang keduanya yakni wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabi. Ya. Siapa orang yang mencari jalan untuk maksiat, nah, maka keberadaannya mencari jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin saya singgung neraka itu mahal, ya, perlu biaya, sedangkan ke surga itu perlu iman dan ibadah. Orang yang cerdas tidak mau dia mubazir untuk maksiat. Orang yang cerdas dia akan mencari murah tapi modalnya iman dan ibadah.
Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, jalan kita cari ini jalan ke surganya Allah. Ya, dengan iman dan takwa ibadah kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah. Itu harapan kita. Nah, jadi siapa orang yang menghendaki untuk maksiat, ya, wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban linnar. Jadi siapa orang yang menghendaki untuk melaksanakan maksiat, hakikatnya sebenarnya dia mencari jalan ke nerakanya Allah. Apa sebab? Bisukhtillahi ta'ala. Orang bermaksiat itu mendapat murkanya Allah. Makanya doanya ini lengkap. Pertama, surga. Kedua, neraka. Jalan ke surga, jalan ketaatan. Jalan ke surga itu jalan menuntut ilmu. Sedangkan yang kedua, jalan maksiat, jalan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doa. Mana doa dari Nabi SAW? Ya, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan aku minta kepada Engkau berlindung dari kemurkaan-Mu, yaitu maksiat. Nah, maka dari itu kenapa sering diingatkan sama ulama, hindari maksiat, jangan melawan Allah. Nikmat Allah begitu banyak, diberi tak terhingga tak mampu kita menghitung. Nikmat mata mahal, kuping mahal, apalagi penciuman mahal. Ada orang tak bisa cium bau bu. Ada, dia pun bingung. Saya bilang malah bagus. Ya, masuk kamar kecil harum ya tu. Dia tidak ada masalah. Ya, tapi terganggu, tidak bisa mencium sesuatu yang indah, yang baunya wangi ataupun baik sebaliknya. Apalagi tangan kita, kaki kita sebagainya. Udahlah kata Nabi, sebenarnya dengan nikmat yang banyak itu kau sudah memadai untuk menyembah Allah. Ayo, kenapa nikmat yang mahal yang kita pakai untuk maksiat? Beri nasihat. Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah memberi nasihat kepada kita, jadikan nikmat yang begitu banyak ini sarana untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh ulama, ma asallahu karimun, orang yang mulia itu tidak akan maksiat kepada Allah. Nah, jadi kita berharap dengan meninggalkan maksiat kita menjadi orang yang mulia. Siapa itu yang disebut Karim? Abdul Karim. Siapa nama Abdul Karim ini? Nah, orang yang senantiasa perbuatannya terpuji dan dia dimuliakan dengan takwa dan menjauhkan daripada maksiat kepada Allah. Itu disebut Al-Karim. Abdul Karim. Beri nama Abdul Karim itu bagus. Nah, cuman Pontianak ni nama tak sebut Abdul Karim, Karim, ya kan? Nama tu disingkat-singkat. Kemudian wala athara dunya alal akhirah hakimun. Orang yang bijaksana itu tidak menjadikan dunia lebih diutamakan daripada akhirat. Di sini ada kalimat yang kadang keliru. Banyak orang keliru. Dia bilang apa? Kita agama akhirat, tapi dunia jangan tinggalkan. 50-50 lah. Tahu 50? 50%. 50% dunia, 50% wa huwa hamama. Ini orang yang dungu. Ini orang yang dungu, kata Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Beliau menyatakan siapa yang menyamakan 50% dunia, 50% akhirat, dia orang yang dungu. Mana lebih jelek? Dungu ke bodoh? Lebih hina dungu tu mah. Kalau bodoh, saya sebelumnya tak tahu ilmu. Begitu belajar, dapat. Berarti sebelumnya bodoh, tak tercelah masih. Cuma tak tahu saja. Tapi kalau dungu, udahlah tak tahu. Apa lagi tu? Bahasa pun nak bilang, udahlah bodoh, lingau lagi. Tahu dia? Jelek bahasa dungu tu. Jadi jangan mau menyamakan dunia dengan akhirat.
Memang kita minta doa dengan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dapat, akhirat dapat. Cuma suksesnya di akhirat itu dilepaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhirat kita lepas daripada azab, selamatlah. Berarti masuk surganya Allah. Akhirat dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Ya, dua pilihan saja. Surga, neraka. Neraka, surga. Terserah mau yang mana, bergantung sekarang apa yang kita lakukan. Ya. Jadi malam tadi ini kita iktikaf subuh, salat subuh berjamaah, taklim lagi. Mudah-mudahan ini semuanya luar biasa. Tapi ingat, jangan kita merasa besar diri. Ini atas pertolongan Allah. Jangan sombong. Saya iktikaf, Masya Allah, 10 malam selesai. Ngaji khatam 2 kali khatam. Disebut-sebut, ingat, kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti itu. Nah, jadilah orang yang mulia dan jadilah orang yang bijaksana. Jadi dunia akhirat jangan dibandingkan. Kalau tidak salah saya kemarin ada yang saya sampaikan di Masjid Baitur Rahim, ya. Apa ganjaran salat qabliyah subuh, sunnah fajar? Sunnah fajar itu kemana? Siapa yang sunnah fajar? Khairud dunia wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. 2 rakaat sunnah fajar, dunia tak bisa menampung ibadah sunnah fajar itu. Bagaimana salat subuhnya? Bagaimana zuhur, asar, maghrib, isya' dan sebagainya? Belum puasa Ramadan, belum sedekah, belum zakat, belum haji. Masya Allah. Jadi dunia jangan dibanding-bandingkan. Ya. Nabi beri perumpamaan, kalian pergi ke laut, tangan kalian celupkan ke dalam sungai. Angkat, kata Nabi, air yang menetes itulah dunia, 1 tetes. Jadi dunia ini cuma 1 tetes dibandingkan dengan 1 tetes ni yang kita ributkan. 1 tetesnya kita maaf sampai ribut berkelahi. 1 tetes ini menyebabkan kita bermusuhan. Padahal persediaan Allah di akhirat, itulah lautan yang terbentang luas. Akhirat yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad melalui Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian mencari pengampunan Allah, bergegaslah kalian untuk dapat surganya Allah. Dan ingat, surganya Allah, kata Nabi, seluas langit dan bumi. Itu bingung saya. Bagaimana mungkin kita mau membayangkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan kepada orang yang bertakwa. Yang mana tadi? Karim, orang yang mulia, yang mulia. Kenapa? Sifat-sifatnya mulia, dimuliakan dengan takwa, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karim, orang yang mulia. Apalagi orang yang hakim, yang bijaksana, dia tahu betul jangan bandingkan dunia dengan akhirat. Akhirat lebih luas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya melihat orang kok suruh dipilih, mau di mana? Susah dunia ke susah akhirat? Ini seandainya pilih. Tapi tak ada pilihan ketiga dah. Cuma 2 aja. Ayo, susah dunia, susah akhirat. Ada pula yang jawab, saya tak mau dua-dua amal. Saya suruh milih, kan berandai. Kalau disuruh pilih 2, tidak ada pilihan yang ketiga. Mau susah dunia, susah akhirat. Dunia sebentar susahnya Bapak Ibu, bukan lama. Miskin dunia sebentar, jangan miskin di akhirat. Kaya dunia sebentar, tapi kaya akhirat lama. Jadi kalau seandainya suruh milih, biarlah miskin di dunia, jangan miskin di akhirat. Jadi ingat, makanya ada hamba-hamba Allah jangan dilihat dari penampilan. Penampilan tidak menjamin. Ya, bisa jadi orang itu lebih mulia. Pernah saya sampaikan di mana? Al-Ikhwan. Al-Ikhwan.
Ya. Nabi lagi duduk dengan sahabat. Lagi duduk dengan sahabat. Ada orang lewat, pakainya lusuh. Pakai lusuh. Orang itu tak dianggap. Kata Nabi, bagaimana pendapat ke orang ini? Oh, susah dah. Susah ya Rasulullah. Apa sebab? Dia ni kalau ngomong tak didengar. Kalau minang tak diterima. Ikut masalah kahwin tu, minang meminang, lihat orang terhormat, kaya, pasti terima. Ini kalau ngomong ya Rasulullah tak diterima. Kata Nabi, diam ya Nabi. Tak lama lewat, pakai kuda, baju necis, pakai imamah lagi. Oh, mau tanya ni. Kok ini bagaimana kata Nabi? Oh, ini mantap ya Rasulullah. Ini kalau ngomong pasti didengar orang. Kalau minang pasti diterima. Kata Nabi, yang pertama lebih baik dari yang kedua. Apa sebab? Yang pertama, walaupun dia miskin, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang susah ni udahlah miskin. Aduh. Benar ini. Mana harga diri kita mau dibawa di hadapan Allah? Udahlah miskin dunia, miskin lagi akhirat. InsyaAllah. Sedih banget. Ini nama orang Melayu bilang, jatuh ketimpa, habis modal dah. Tak ada lagi tadi. Ya, wa'iyadzubillah. Jadi saya pernah ketemu, ini orang datang ke rumah, minta duit. Minta duit, saya kenal orang itu. Ya. Untuk apa nih? Daerah Seberang, di kampung Tembelan. Tolonglah Pak Ustaz, ini orang meninggal bujangan. Jadi bujangan. Udahlah bujangan, tak kumpul lagi, tak pernah ke masjid. Hal dia lah sendiri di rumah, turun naik rumah, turun naik rumah. Dia meninggal, tak ada orang tahu. Begitu orang ketahuan dia meninggal, untuk fardu kifayah tak ada duit. Kerana orang kampung tak kenal. Tak kenal masjid, tak pernah bergaul. Nah, kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, apa kata beliau? Kullu ma'siyatin an syahwati fa innahu yurja ghufranuha. Segala maksiat yang muncul dari syahwat masih diharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya maksiat, jamaah maksiat, tapi mengenai syahwat banyak keinginannya. Ya, pengen makan, ambil hak orang, maaf, pengen syahwat, lalu berzina dan sebagainya. Ini dosa-dosa ini masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar ni Pak Ustaz? Ya, tapi ingat masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wa kullu ma'siyatin an kibrin, segala maksiat yang muncul dari kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha, tak bisa diharapkan pengampunannya. Berarti dosa sombong lebih besar dari dosa berzina. Bingung tak jemaah ni? Ya, orang berzina kalau ada taubat kepada Allah, maka insya-Allah tak masalah, masih ada peluang pengampunan. Tapi dosa kena sombong itu bahaya. Ingat, surga tidak menerima orang sombong. Min dzarrah, dzarrah itu benda yang kecil yang tak bisa dibagi lagi. Sedikit dalam hatimu ada kesombongan, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhul jannah min kibir, tidak akan masuk surga orang yang sombong. Apa kira-kira resepnya? Apa kira-kira resepnya? Gini. Dikatakan li'annal ma'siyata iblisa, sesungguhnya maksiat iblis. Apa maksiat iblis? Kana asluha minal kibir. Iblis itu maksiatnya karena sombong. Apa kata dia? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Ayo, jadi ini orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa jamaah merasa lebih baik dari orang lain dan sebagainya,
baik dari segi martabatnya, hartanya, kedudukannya. Sebab dia sombong, hati-hati, tak masuk surga tu. Tapi Nabi Adam pernah buat salah tak? Pernah. Wazallata Adam kana asluha minasyahwah. Nabi Adam dia buat salah, dosa kerana syahwat, ingin makan. Apa ingin dimakannya tu? Apa tu? Syajaratus syahwah, iaitu pohon syahwat. Bingung tak kita ni kan? Ada pohon syahwat yang Allah larang, kerana syahwatnya kuat, dia makan buah yang dilarang itu, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Tapi Allah ampunkan tak? Ampunkan tak? Ampunkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu doa Nabi Adam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis sampai sekarang dilaknat oleh Allah, padahal dulu dia taat. Hati-hati orang yang taat sombong. Ya, hati-hati orang yang taat sombong. Jadi dalam tasawuf ni, dalam tasawuf ini uniknya tasawuf ni. Ya, saya bersyukur alhamdulillah jamaah belajar tasawuf. Dalam ilmu tasawuf bahwasanya dosa yang menyebabkan engkau hina di hadapan Allah sehingga engkau menyesal lalu kembali kepada Allah lebih baik daripada orang taat sombong. Unik tak ni? Unik, itulah agama. Jadi orang yang maksiat taubat kepada Allah, merasa hina, kembali kepada Allah lebih baik dari orang yang taat tapi sombong. Maka harus kita hindari. Ini penyakit yang menyebabkan kehancuran kita. Aduh, sombong ini susah, kau tak dilalui payah. Ya. Apa tu sombong? Sombong itu kata Nabi, batalul haq, menolak kebenaran. Tatkala orang menyuruh kita berbuat benar, kita menolak, sombong namanya itu. Apalagi ghamtun nas, menyepelekan orang. Oh, dia ni tak ada apa-apa. Siapa dia tu? Hati-hati, kita pun tergelincir dalam kesombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari maksiat-maksiat, terutama maksiat yang kita lakukan, maksiat syahwat. Setelah itu hindari maksiat, kesombongan dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekiranya itu jamaah sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami. Masih ada waktu sedikit, silakan muzakarah. Orang yang miskin dunia dan miskin akhirat. Ya. Nah, saat ini yang kita lihat Pak Ustaz, khususnya di masyarakat, bahwa orang yang meninggalkan kewajiban atau ibadah puasa, mama masanya saya lihat di jalan itu, ya mungkin dari penampilannya orang miskin banget. Dia para pekerja kasar, nah, dia merokok di jalan sambil berangkat kerja lalu merokok, dan menampakkan apakah mereka berbuat hidayah ataukah memang sudah menjadi takdirnya. Ya. Bicara masalah hidayah, hidayah hak Allah. Siapapun diberi hidayah pasti mendapat petunjuk untuk ibadah. Nah, sekarang pertanyaannya, selama ini hidayah ini kita tunggu ke kita cari? Nah, jamaah menjadi kuat ibadahnya kenapa? Iman dan ada ilmu dan ibadah. Senantiasa dibimbing hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah masuk Islam, ada, tapi ada hidayah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dia tahu puasa Ramadan itu wajib ke sunnah. Nah, kenapa dia menyepelekan? Jangan beralasan dengan hidayah. Ya, jangan beralasan dengan hidayah. Apa sebab? Lemahnya iman dan tak berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ini kan jadi baik semuanya karena berkumpul dengan orang yang baik. Kalau kita kumpul dengan orang yang maksiat, jadi maksiatlah. Dan apa yang dikatakan Pak Haji Ruslan itu terjadi. Dan saya belikan kopiah anak saya di pasar. Yang jual kopiah
di belakang meja tu makan nasi bungkus. Benar. Saya mandang langsung. Apa tak ngiris kita? Apa saya bilang? Kau ni makan dari rezeki berkah Ramadan. Kan jual peci pak, kopiah, jual baju koko, itu untuk Ramadan. Kau makan rezeki karena berkah bulan Ramadan, tapi Ramadan kau langgar. Maka saya katakan, kumpullah dengan orang yang baik, banyak-banyak mendengar, tu jadi takut. Orang kau tak berkumpul dengan orang yang baik, pak, susah. Kemarin saya sebutkan, kumpul sama orang saleh itu seperti kita kumpul dengan orang minyak wangi, jual minyak wangi, walaupun tak beli minyaknya, harum kita dapat. Ini susah memang Ramadan ni. Dan kebanyakan pun orangnya kaya ke miskin tu? Miskin pak yang begitu. Itu yang saya sedih. Udah miskin dunia, jangan sampai miskin di akhirat. Jadi hidayah tu harus kita ikhtiarkan. Bagaimana? Cari orang-orang yang baik, yang mengantar kita jadi orang yang baik. Duduk di sana, kumpul dia. Maka tidak ada satu kebahagiaan, kata ulama. Pertama, zikrullah, ingat kepada Allah. Yang kedua, suhbatul awliya, kumpul sama para wali Allah. Kau jadi orang yang baik, dapat berkahnya. Tapi kau dah kumpul sama orang tak ibadah, begitulah dia. Begitulah dia. Nah, jadi jangan balas dengan takdir. Ya, takdir itu urusan Allah. Tapi kita disuruh mencari jalan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang baik. Amin. Tadi Pak. Waalaikumsalam menyebutkan dunia. Tetapi dalam ayat yang lain, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah urusan akhirat, kemudian jangan kau tinggalkan dunia. Untuk kebahagiaan di dunia harus kita raih dulu. Doanya Rabbana atina fid dunya. Kenapa? Di dunia ini perlu sarana, kita perlu hidup, kita perlu rumah. Ingat, orang berumah tangga pikirannya apa? Pertama yang dibuat rumah dulu. Tak nyaman numpang rumah mertua tu. Bukannya nyaman, kumpul sama ipar jadi masalah. Mau buka aurat terbatas, tak bebas kita itu. Tapi kalau rumah sendiri, Masya Allah, biar kecil rumah sendiri. Apa kata Nabi? Baiti jannati, rumahku surgaku, kata Nabi. Walaupun kecil rumah Nabi, tapi punya rumah sendiri. Itulah kebahagiaan. Kita perlu rumah, perlu kendaraan dan sebagainya. Dan ingat, Nabi sangat mengagumi orang yang memberi, bukan orang yang meminta. Kemarin kita bahas. Artinya dunia harus kita dapatkan. Apa-apa? Untuk sarana hidup. Tapi ingat, jangan cinta dengan itu yang salah. Dunia kita dapat. Coba lihat tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan, apa makna kebahagiaan dunia? Badan sehat, anak semuanya bagus, semuanya ibadah, taat dengan Allah, punya rumah, punya usaha, punya kendaraan, dunia dia dapat. Itu maksudnya. Akhirat, dalam kubur awalnya sudah lepas dari azab Allah, dibangkitkan di hari kiamat, lewat di atas sirat, ditimbang amalnya, akhirnya ke surganya Allah. Itulah sukses dunia, sukses akhirat, sukses. Tapi ingat, jangan bandingkan dunia dengan kebahagiaan akhirat, lebih mantap lagi. Nah, ini sebuah cerita saya sampaikan lagi. Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini ketemu sama orang Yahudi. Ya, ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi bertanya kepada dia, "Hai Hasan, aku lihat penampilanmu ini beda dengan ucapan kakekmu Muhammad SAW." Nah, apa sebab? Karena orang Yahudi melihat Hasan baju mahal, imamah mahal, kuda pun mahal. Kata orang Yahudi, tak sama ucapan kakekmu dengan penampilanmu. Yang mana yang tak sama? Nah, kata kakekmu mengatakan,
Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi dunia, surga bagi orang kafir. Kulihat kau ni pakaianmu ini kuat dengan dunia. Kata Hasan, telah benar kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau yang keliru katanya. Kau yang keliru katanya. Maksud kakekku, dunia ini penjara bagi orang mukmin, artinya nikmat sebesar apapun yang kita dapatkan di dunia ini dibandingkan nikmat di akhirat, masih penjara, masih dunia ini. Apa sebab? Dunia ini serba capek. Mau makan, masak dulu. Mau dapat duit, kerja dulu. Semuanya serba capek. Nanti lelah tidur. Akhirat tidak bekerja lagi Bapak Ibu. Nah, tinggal sebut ya, ya Allah, aku pengen rendang, keluar langsung. Kenapa? Tidak pakai masak lagi dah. Raja di dunia capek masih. Ya, ada masalah lah dia. Makan, masak dulu, kenyang, tidur, buang kotoran, capek tu mah. Akhirat tak buang kotoran, makan saja keluarnya uap, baunya harum lagi. Beda dengan dunia, baunya jadi nak dibanding jangan. Jadi makanya nikmat terbesar dunia dibandingkan akhirat masih penjara, masih itu maksud kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surga bagi orang kafir, inilah dia tempatnya. Inilah dia. Senyaman apapun orang kafir, sekaya apapun, di akhirat pasti susah. Dunia inilah nikmat dia. Yang lebih parahnya lagi, di dunia ni dia susah. Aduh. Akhirat apakan lagi? Jadi itulah pemahaman yang indah dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, masya-Allah, cerdas ya. Ya, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau persis dia nggak bisa baca, hafal saja. Jadi tak berarti di ucapan itu biasanya tidak bisa baca Quran kok jadi imam. Apakah yang seperti itu? Kalau menurut pikirnya memang tidak ada. Apakah ucapan-ucapan seperti itu masuk kategori sombong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat sombong ini tadi dua, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Itu sifat sombongnya. Artinya dia punya kelebihan. Di sini dikatakan kibir ini, ya, di sini dikatakan kibir. Mana tadi itu? Ya, kibir. Yazamu annahu khairun, ya, min sayyidina Adam, bukan ini ya. Sifat sombong mana tadi itu? Ya. Ya, sifat sombong ini dia menyatakan dirinya dia punya keutamaan, punya fadal, keutamaan. Artinya dia punya kelebihan dari orang lain, sehingga menyepelekan orang lain, itu namanya sombong. Ini yang ditanyakan lain, yang ditanyakannya lain. Dia tak ada kemampuan, tak ada kelebihan jadi imam, maju jadi imam. Apa nama itu? Orang sombong, dia punya kelebihan betul, dan dia merasa dia lebih dari orang lain. Itu namanya sombong. Ini kelebihannya tak ada, bacaannya tak bagus, maju jadi imam. Apa nama itu? Bukan sombong, sombeng no. Ya. Jadi dia nak mengukur diri ini, kemampuan tidak ada, yakin jadi imam. Masih bagus orang sombong tadi, dia ada kemampuan, cuma merasa lebih dari orang lain. Itu dia. Ya. Penyakit begini Bapak Ibu, bukan hanya orang awam, ulama pun kena. Ulama
ulama pun kena penyakit kibir ni. Coba buka kitab Irsyadul Ibad. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, di sana disebutkan apa kata Nabi. Ini kadang-kadang takut juga saya ni. Kata Nabi, tatkala engkau datang, orang berdiri menyambutmu, dan kau merasa senang di hatimu disambut seperti itu, kata Nabi, bukan dibilang sombong, Nabi tak bilang sombong, tempatkan dirimu di neraka, kata Rasulullah. Jadi ilmu ini kau tadi pelajari, oh bahaya ini. Artinya apa? Kita merasa. Tapi kalau kita tidak merasa bangga, biasa-biasa saja, orang berdiri ke menyambut atau tidak, sama saja, tidak masalah. Ya, tak masalah. Kan ada hadis menyebutkan orang yang menurunkan sarung di bawah mata kaki. Makanya banyaklah jamaah-jamaah itu yang pakai celana jingkrang, karena dia ambil hadis secara harfiah. Siapa menurunkan kain di bawah mata kaki, kata Nabi, di hari kiamat, karena sombong ya, di hari kiamat mendapat azab Allah dan tidak dapat keringanan daripada Allah SWT. Makanya mereka berpendapat wajib pakai jingkrang. Tapi ada hadis yang lain. Abu Bakar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini tidak bisa pakai pakaian kecuali kain sarungku turun ke bawah mata kaki. Kata Nabi bilang apa? Kau tak ada sombong, kata Nabi. Jadi sebabnya apa? Sombong. Jadi kalau saya pakai baju sampai di bawah mata kaki, tak ada sombong, tak masalah. Yang diazab tuh sombong. Pertanyaannya, yang diazab itu celana ke orangnya? Saya pakai mobil mewah, sombong pula. Masuk neraka, yang masuk neraka mobil ke saya? Orangnya. Hati-hati. Jadi ada sebabnya. Maka sombong tu yang dibenci sama Allah. Merasa diri lebih dari orang lain dalam segi apapun. Ya, segi apapun. Hati-hati. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan sifat sombong. Cukup ya? Kiatnya. Kalau seandainya kita memakai kendaraan, memakai baju dan sebagainya, kalau seandainya kita mensyukur nikmat Allah, dari Allah, ini nikmat dari Allah, aku pakai karena Allah, sedikit tak ada kesombongan, tak masalah. Oh, Ustaz awak tu alim, sombong tak saya? Saya punya keyakinan, ilmu bukan milik saya, ilmu milik Allah. Kalau Allah cabut, jahil saya. Udah selesai, tak ada sombong. Apalagi jabatan. Jabatan pemberian dari mana? Qul illahumma malikal mulki tu'til man tasya. Allah punya kerajaan, dia beri kepada siapa yang diberinya. Dia mau cabut kepada siapa yang dikehendakinya. Dapat jabatan, Allah kasih, cuman siap-siap turun. Ini mau naik tak mau turun. Ini yang susah. Ada masanya kita naik, masanya turun. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dinaikkan, direndahkan, hak Allah. Jadi begitulah dia. Jadi kiatnya pahami segala sesuatu minallahi ta'ala, dari Allah. Udah, qul kullun min indillah, selesai. Semuanya dari Allah.
Orang alim tak sombong, orang kaya tak sombong, orang punya jabatan tak sombong, apa pun dimiliki tak sombong. Dia tahu semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah lagi. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.